Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Ratih, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas MJ308 yang beranggotakan saya sendiri Akbar Haris Maharyadi, kemudian ada Kak Anggi Eno Mazaluna, kemudian ada Kak Anissa, serta ada Kak Teresia Elizabeth. Izin Bu, kami akan menjelaskan terkait tugas video UAS. Yang pertama terkait analisis visual dan psikologi warna. Jadi dari tugas ini kami memilih 3 video utama. Yang pertama dari video 1 yang berjudul Unsia, Kampus dari Masa Depan. Nah, analisis pertama adalah identitas visual Unsia digunakan secara cukup kuat, kemudian logo tidak ditampilkan secara berlebihan, kemudian video didominasi oleh warna biru dan hitam putih, kemudian warna oranye digunakan sebagai aksen, kemudian konsep yang seperti film sore cocok untuk Gen Z dan millennials. Baik, untuk pertama dari logo Unsia tidak ditampilkan secara berlebihan, tetapi muncul secara jelas di bagian akhir video. Nah, penempatan ini berfungsi sebagai penegasan identitas setelah audiens melihat seluruh isi narasi visual. Secara tidak langsung, hal ini akan memberi kesan bahwa Unsia percaya dengan pesan yang disampaikan dan ingin meninggalkan brand recall di akhir video. Nah, kemudian dari penggunaan warna, didominasi oleh warna biru serta hitam putih. Nah, warna biru sendiri menggambarkan kepercayaan, stabilitas, dan profesionalisme. Penggunaan warna ini membuat Unsia terlihat sebagai universitas yang serius, terstruktur, dan berbasis teknologi sehingga cocok dengan konsep kampus full online. Nah, untuk warna oranye sendiri hanya digunakan sebagai aksen yang berfungsi sebagai penyeimbang untuk memberi kesan modern, inovatif, dan dinamis. Kemudian untuk selanjutnya dengan judul bukan soal waktu, tapi soal cara. Nah, analisis pertama adalah warna brand ini tidak terlalu dominan, kemudian tone warna tidak terlalu konsisten, kemudian brand authority tidak terbentuk di awal, tapi jauh di akhir video, kemudian fokus visual ada di cerita, bukan di identitas institusi, kemudian tidak terlalu menonjolkan kesan digital pionir. Nah, secara visual, tone warna dalam video ini cenderung natural dan hangat, tapi setelah perubahan scene, terjadi perubahan tone warna yang cukup signifikan. Yang pertama adalah eh, tone warna yang digunakan hangat, kemudian setelah masuk scene kedua langsung berubah jadi cool atau dingin. Jadi agak tidak konsisten. Kemudian brand authority tidak terbentuk di awal, tapi jauh di akhir video. Nah, logo Unsia dalam video ini muncul sebagai solusi di akhir cerita. eh Artinya brand tidak langsung diposisikan sebagai pusat perhatian, tetapi menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, eh yang kemudian fokus visual ada di cerita bukan identitas institusi. Menurut kami, sebenarnya video ini bagus, tapi untuk sebuah promosi atau marketing, videonya ini terlalu panjang, di mana 11 menit itu tidak semua orang yang eh, tidak semua orang itu ingin melihat video selama itu. Jadi fokus visualnya memang ada ceritanya memang bagus, tapi menurut saya kurang pas untuk digunakan sebagai promosi. Kemudian yang terakhir tidak terlalu menunjukkan kesan digital pionir. Eh, Secara keseluruhan video ini lebih kuat dalam membangun koneksi emosional dan relevan dengan kehidupan dunia nyata calon mahasiswa. Namun dalam konteks membangun brand authority, video ini cenderung lebih lembut dan tidak seagresif video pertama tadi. Jadi kesan kampus full online pertama itu tidak terlalu kuat dalam video ini. Nah, baik untuk yang video ketiga dengan judul Belajar Tanpa Batas bersama Universitas Cyber Asia. Nah, dari sisi identitas visual, logo Unsia tetap menjadi elemen penting, kemudian biru masih menjadi warna dominan, penggunaan warna oranye terasa lebih hidup dan lebih terasa energinya. Kemudian secara visual, video ini lebih banyak menampilkan suasana belajar yang fleksibel dan relatable. Baik yang pertama, untuk sisi identitas visual, logo Unsia ini tetap menjadi elemen penting, di mana logo Unsia ini ditampilkan di awal, kemudian di akhir juga tampil. Jadi untuk membangun brand authority-nya ini sudah cukup bagus, kemudian biru masih menjadi warna dominan, sama seperti video pertama tadi, di mana biru itu menampilkan kepercayaan diri, kemudian profesionalisme, namun dalam penggunaan warna oranye, hal ini terasa lebih hidup dan lebih terasa energinya dibandingkan di video yang pertama. Kemudian, secara visual, video ini lebih banyak menampilkan suasana belajar yang fleksibel dan relatable, di mana hal ini cukup bagus untuk menunjukkan bahwa UNSI adalah kampus yang sangat mendukung
kita bisa belajar di mana saja. Kampus full online pertama di Indonesia. Eh, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, efektivitas hook dan retensi. Video yang pertama dengan judul Unsia, Kampus dari Masa Depan menampilkan visual hitam putih dengan gambar cowok dan cewek saling membelakangi menggunakan lagu viral terbuang dalam waktu, kemudian dilanjutkan dengan adegan perkenalan dan close-up mata. Analisis hooknya ini menarik secara visual karena dramatis dan estetik. Kemudian menggunakan lagu viral ini relevan dengan Gen Z. Yang ketiga, membangun rasa penasaran karena menggunakan metode storytelling. Kemudian psikologi Gen Z dan milenial. Gen Z tertarik pada konten yang estetik dan sound viral. Ini yang paling penting. Kemudian, yang kedua, attention durasi pendek. Pesan yang cepat dan jelas. Nah, video ini tuh kalau nggak salah sekitar 3 menit gitu. Jadi nggak bertele-tele. Kemudian video yang kedua bukan soal waktu tapi soal cara. Hashtag mencari jalan baru. Nah, visualnya menampilkan seorang laki-laki duduk di meja belajar, memegang kepala dan terlihat stres atau frustasi di depan laptop dan tumpukan buku. Analisis hooknya menggunakan problem-based hook, stres dan tekanan akademik, kemudian visual relatable bagi mahasiswa, dan memicu emosi, aku juga pernah di posisi itu. Nah, jadi ini relate dengan mahasiswa, kemudian psikologi Gen Z dan milenial. Durasi yang terlalu panjang menjadi kelemahan utama. Nah, video ini tuh kalau nggak salah sekitar 11 menit dan di 3 detik pertama itu lumayan belum menggambarkan apapun gitu. Dan yang kedua, Gen Z cenderung menyukai konten yang cepat dan padat. Nah, ini yang tadi disampaikan. Kemudian yang ketiga, video lambat dan konflik tidak segera diberi solusi. Nah, ini menyebabkan risiko drop off di tengah video. Oke, kemudian yang video ketiga dengan judul Belajar Tanpa Batas bersama Universitas Siber Asia. Nah, visualnya ini menampilkan logo Unsia dengan musik bernuansa teknologi, kemudian menggunakan voice over yang kaku atau bisa jadi menggunakan AI, gitu sepertinya. Kemudian visual awalnya menggunakan footage luar negeri dan dengan dilengkapi teks, pernahkah kamu? Nah, ini analisis hooknya. Ada pertanyaan langsung. Pernahkah kamu? Ini memicu rasa penasaran gitu. Biasanya Gen Z suka nih dengan yang pertanyaan-pertanyaan yang terasa dekat gitu. Kemudian, musik teknologi memberikan kesan modern dan digital. Yang ketiga, branding langsung muncul di awal. Nah, di awal tuh langsung ada logo Unsia gitu. Kemudian, psikologi Gen Z dan milenial. Gen Z suka pertanyaan langsung, interaktif hook. Nah, ini yang tadi disampaikan. Kemudian yang kedua, tapi lebih tertarik pada konten yang autentik dan relatable. Nah, autentik di sini tuh maksudnya menggunakan eh, kesa- eh, keseharian kita atau langsung yang terjadi di sekitar kita gitu. Kalau menggunakan footage dari luar negeri ini mungkin akan terasa sedikit kurang relate gitu ya, kurang otentik seperti itu. Kemudian voice overnya kaku atau menggunakan AI. Nah, dan juga footage-nya luar negeri ini bisa terasa seperti iklan formal gitu jatuhnya. Jadi pada kesimpulannya, dalam konteks digital marketing dan psikologi Gen Z atau milenial, hook yang paling efektif adalah yang mampu menghentikan scroll dalam 3 detik pertama, mengikuti tren dan membangun emosi, serta tidak terasa seperti iklan formal. Nah, dengan demikian dari ketiga video tersebut, video pertama atau video yang ke-1, itu memiliki hook paling menarik dan potensi retensi terbaik bagi mahasiswa. Selanjutnya, Customer Journey Mapping. Pada video pertama, analisis strategisnya itu video ini menekankan positioning dan diferensiasi Unsia sebagai kampus berbasis digital yang futuristik. Narasi dan visualnya membangun persepsi inovasi, modernitas, dan relevansi teknologi. Selain itu, teknik marketing ini mengikuti tren yang sering dibicarakan yaitu film sore istri dari masa depan. Untuk teori yang digunakan, yang pertama
berfungsi sebagai idea forming dalam coder framework, lalu masuk dalam tahapan awareness sampai dengan interest pada konsep AIDA, berorientasi pada brand awareness dan brand positioning, dan dari visualnya membangun curiosity dan top of mind awareness. Untuk kesimpulan posisi funnel, di video satu ini pada tahapan awareness karena fokusnya membangun persepsi dan diferensiasi, bukan mendorong aksi langsung. Nah, untuk video yang kedua, video ini lebih berfokus pada problem solution framing, isu keterbatasan waktu, fleksibilitas belajar, dan realitas kehidupan menjadi insight utama. Teori yang digunakan dalam video ini menggunakan consumer insight, yaitu keterbatasan waktu dan kebutuhan fleksibilitas. Lalu di video ini juga masuk pada tahapan interest dan desire pada konsep AIDA, dan juga mengarahkan pada relationship building and emotional engagement. Dan yang terakhir, teori yang dibuat yaitu membangun emotional alignment dengan kebutuhan nyata audiens. Kesimpulan dari posisi funnel video ini pada tahapan consideration, yaitu interest atau desire yang memperkuat pertimbangan dan membangun preferensi terhadap unsia. Untuk video yang terakhir, video ini lebih eksplisit mengkomunikasikan manfaat, value promotion, dan kemungkinan ajakan untuk mendaftar. Dari teori-teori yang ada di video ini yaitu menggunakan sales activation pada coder framework, lalu ada tahapan action dalam konsep AIDA, lalu juga lebih dekat dan conversion oriented content. Dan juga terdapat call to action, informasi pendaftaran, dan pendekatan kemudahan akses. Nah, posisi funnel untuk video ini pada tahapan conversion atau action, karena berpotensi mendorong orang untuk mengklik link pendaftaran. Untuk kesimpulannya, video yang paling cocok untuk tahapan awareness adalah video yang pertama yang kampus dari masa depan, karena peran video tersebut menarik perhatian, membentuk persepsi inovatif, dan membangun diferensiasi. Untuk video yang paling cocok untuk tahapan conversion, yaitu video yang ketiga, karena video tersebut menggunakan consumer insight, membangun emotional engagement, dan memindahkan audiens dari sekedar tahu menjadi tertarik. Di sini saya akan menjelaskan kritik dan saran perbaikan untuk video nomor 3. Untuk kritiknya, yaitu yang pertama opening kurang akurat. Maksudnya di sini opening atau pembukaan yang belum akurat, video sudah berisi informasi, tapi belum cukup kuat membuat orang merasa harus lanjut nonton. Dalam video marketing, beberapa detik pertama sangat penting karena untuk menentukan apakah audiens akan stay atau skip. Sarannya menurut saya yaitu opening yang kuat bukan cuma informatif, tapi harus membuat audiens penasaran, menjelaskan manfaat yang akan didapat, menggerakkan emosi supaya mereka merasa relevan. Yang kedua yaitu audio kurang konsisten. Kritiknya volume suara di video tidak konsisten, kadang terdengar jelas, kadang lebih kecil atau berubah kualitasnya. Sarannya, kualitasnya suara dalam video sering lebih menentukan apakah orang mau terus menonton dibandingkan kualitas gambar. Visual boleh biasa saja, tapi kalau audio tidak jelas, berisik atau volumenya naik turun, penonton cenderung langsung keluar, sehingga watch time turun. Untuk meningkatkan watch time, prioritaskan yang pertama, suara bersih, volume stabil, posisi mic dekat sumber suara. Yang ketiga, kurang pattern interpretation drop price. Kritiknya yaitu alur video terasa datar atau monoton sehingga berisiko membuat penonton bosan dan akhirnya keluar dari video retention drop. Dalam video marketing, penonton butuh variasi visual supaya otak tetap terstimulasi. Sarannya zoom in ringan, variasi in frame, gateway gambar, ilustrasi cepat, highlight kata, fokus informasi, roll visual pendukung yang hidup. Yang keempat, call to action kurang kuat dan strategis. Kritiknya di video ini belum terasa menyatu dengan alur cerita sehingga terlihat seperti kalimat penutup biasa, bukan ajakan yang benar-benar mendorong audiens melakukan sesuatu. Contohnya subscribe, komen, daftar, dan lain-lain. Sarannya fokus pada manfaat, value, dan penempatan timing yang tepat dalam video.
Oh, terima kasih. Harapan saya, materi yang dipresentasikan hari ini tidak hanya menjadi informasi, tetapi juga menjadi dasar pengembangan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.